ransomware itu dia mekanismenya kan menyerang main sistemnya, kemudian sampai ke fasilitas backupnya itu diserang juga. Sistem utamanya dikunci, dienkripsi, backupnya dihapus. Nah, memang itu luar biasa itu ya. Ya makanya brutal ya, kita sebut brutal ini. Ya kita bayangkan kalau misalnya 208 tenan ini ada berapa total aplikasi data yang akan di backup, itu anggarannya Ya, luar luar biasa. biasa gitu ya. Nah makanya cukup aneh juga ketika bilang bahwa backup itu sifatnya opsional sebelumnya. Halo pemirsa, selamat datang kembali di SV Talks episode 3 ya, with expert to the next level ya. Kali ini kita kedatangan lagi ya, dua pembicara expert kita dari Sharing Vision. Mas Budi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi. Ya. Mas Fran apa kabar? Baik, Ketemu lagi. Nah, kita hari ini akan membicarakan tema ya atau topik yang sampai hari ini juga belum selesai ya Mas Budi, Mas Fran ya, tentang gangguan pada pusat data nasional sementara ya milik pemerintah yang berlangsung sehari-hari ya, berhari-hari sampai hari ini tuh belum ketemu ya ini solusinya seperti apa, lalu kira-kira mitigasinya nanti seperti apa. Nah ini sebetulnya apa yang terjadi Mas Budi ya, Mas Fran ini di PDNS kita ini ya, negara kita ini Mas Budi, apa yang terjadi nih Mas? Ya, ini kita lihat ya sebenarnya dari berbagai berita itu kan sudah ada semacam kronologis gitu ya. Nah, ini kalau yang kita rangkum ya di tim Sharing Vision kita merangkum kira-kira kronologi kejadiannya itu tanggal 17 Juni ya, itu malam jam 23 itu sudah ada upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender ya. Jadi itu sebenarnya udah ada, mestinya ada deteksi. Nah ini nanti jadi pertanyaan juga, ini ketika ada event seperti ini, ada kejadian seperti ini, itu kan mestinya kalau di keamanan itu kan ada Security Operating Center itu ya, SOC itu ya, itu kan ketika ada alert seperti itu, ini alertnya sangat kritikal nih, menonaktifkan keamanan Windows itu kritikal, berarti ada sesuatu yang berbahaya. Nah itu harus ada action sebenarnya. Nah ini nanti jadi pertanyaan juga, kenapa kok tidak ada action untuk menghentikan ini gitu ya. Kemudian aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024. Di situ ada instalasi file malicious itu ya, file jahat itu ya, malware itu ya, malicious software. Kemudian dia menghapus file sistem penting, menonaktifkan service yang sedang berjalan, mendisable file yang berkaitan dengan storage ya. Ada VSS, Hyper-V volume, virtual disk, dan seterusnya ini ya. Dan akhirnya sistem mengalami crash ya, itu 20 Juni tengah malam ya, dini hari 20 Juni. Kemudian beberapa menit berikutnya, 1 menit berikutnya ini 20 Juni 2024, 1 menit berikutnya 0055 gitu ya, Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Nah ini lanjutan tadi ya. Kemudian 210 data instansi pemerintahan dienkripsi oleh hacker. Jadi, nah ini ya, nanti kita bahas ya ransomware itu seperti apa ini ya. Ini ada tindakan dia mengenkripsi data ya, dan sistem bisa ya, mengunci sistem, mengenkripsi data. Kemudian di situ pelaku berikutnya meminta tebusan. Nah, kenapa disebut ransomware itu karena ada permintaan tebusan ya. Jadi sebenarnya aksi pengkuncian data, enkripsi gitu ya, kalau nggak minta tebusan ya nggak kita sebut ransomware ya. Nah ini memang itu satu kesatuan ya, modus operandinya seperti itu. Jadi minta tadi tebusan 8 juta dolar, 131 miliar. Nah ini Menteri Komunikasi dan Informatika sudah mengatakan tidak akan memenuhi permintaan uang tebusan tersebut ya. Jadi ya seperti itu, berarti sistem kita yang ada di PDN itu mengalami crash, berarti nanti kita lihat ya seberapa besar layanan yang terganggu juga gitu, dan kita tidak akan membayar tebusan ya, berarti nanti langkahnya seperti apa. Nah mungkin kronologisnya gambarnya seperti itu, mungkin Mas Fran. Ya ini makasih Mas Budi ya. Seperti kata Mas Fran ini sudah berhari-hari ya, sangat lama sekali dan banyak sekali dampaknya ke instansi pusat maupun daerah ya. Sebenarnya berapa batas wajar ya sebuah
pusat data ya atau data center tuh bisa down seperti ini gitu ya. Untuk yang skupnya itu di negara seperti ini ya, di mana banyak data-data penting yang dipakai untuk berbagai aplikasi strategis, Mas Fran. Ya, baik. Ini kalau kita lihat dari sumber referensi ya, terkait dengan pusat data nasional ini, kalau bisa dikatakan katanya ini sudah berada di tier 3. Ya, tier 3 itu artinya kapasitas uptime ya, terkait dengan bolehnya downtime itu sekitar 1,6 jam per tahun. Ya, ini artinya Per memang tahun. ya harusnya Lama- sudah cepat Lama gitu ya. sekali. Ya, ini pasti kita bisa telusuri kenapa itu bisa lama ya. Nanti akan berkaitan dengan masalah terkait dengan backup data ya. Ya, terutama sebenarnya bahwa sebelum kita bicara tentang backup data ya kita harus bicara tentang grand design ya, terkait dengan strategi disaster recovery plan-nya ini seperti apa yang dimiliki oleh pusat data nasional gitu ya. Nah, itu tentunya harus melihat dari situ ya, sehingga ini nggak mungkin berlarut-larut ya. Nah, kembali lagi kalau kita lihat nanti ditelusuri lebih lanjut why-nya itu ya ujungnya nanti kelihatan itu sebenarnya ya. Ada permasalahan-permasalahan baik terkait dengan tata kelolanya, permasalahan terkait dengan masalah anggarannya. Tapi ya yang paling menarik adalah bagaimana mendefinisikan data yang kritikal itu sendiri. Ya, data yang kritikal. Karena sebenarnya ini kan bukan case pertama ya, Mas Budi, Mas Fran. Kalau kita catatan saya misalnya 2013 ya, ini Polri pernah terkena serangan DDoS misalnya ya. Lalu Kejaksaan Agung ya, BPJS ya, BSA ya, itu Bank Syariah Indonesia itu juga bocor, Peduli Lindungi ya dan lain sebagainya ya. Jadi apa yang terjadi Mas Fran ini, Mas Budi ya? Maksudnya ini kok seperti terus menerus gitu ya. Tadi Mas Budi sudah sempat menyebutkan tanggal 17 itu sudah ada warning sebetulnya dari BSSN Mas ya. Tanggal 17 itu sudah ada warning kok. Apa yang terjadi nih Mas? Kok tidak ada antisipasi gitu ya? Tidak ada antisipasi. Ini apakah memang keteledoran atau memang serangannya yang memang ini ya, sudah lebih advance atau begini Mas Budi? Ya. Mungkin ada beberapa aspek ya, nanti Mas Fran akan mengelaborasi lebih jauh juga. Jadi yang saya gambarkan ya, jadi itu kan kalau kita bicara keamanan itu sebenarnya kita bicara risiko ya. Risiko itu kan sebenarnya ada threat, kemudian ada threat itu ancamannya ya. Ancamannya ya itu si hacker itu yang menyerang dan sebagainya. Nanti kita jelaskan nih ancamannya seperti apa. Ada threat, kemudian ada vulnerability, kemudian ada dampak ya. Vulnerability itu kerawanan sistem kita, kelemahan sistem kita. Dampak itu yang tadi itu dibahas Mas Fran. Yang kena apa dulu ini? Kalau sistemnya kritikal ya dampaknya besar. Kalau sistemnya least critical, tidak terlalu kritikal ya dampaknya kecil. Nah, kita lihat threat-nya dulu. Ya, ini organisasi atau pihak yang melakukan serangan semacam ini ya, itu kan kalau modus operandi ransomware itu ya, itu kan sebenarnya udah berlangsung bertahun-tahun ya, mungkin dari 2010 gitu udah mulai ada ya, nanti sebenarnya ada evolusinya gitu ya. Nah, kita perlu lihat bahwa organisasi semacam ini adalah organized cybercrime sebenarnya. Jadi yang disebut organized cybercrime ya memang bisnisnya dia itu. Kita sebut organized karena mereka tidak bergerak sendiri. Jadi ada beberapa pihak yang bergerak dengan kerjasama ya. Kerjasamanya itu transaksional ya. Ini sebenarnya di podcast kita sebelumnya sudah saya singgung juga. Nah, di kasus ransomware ini jadi ada sebenarnya virusnya itu kan diproduksi oleh Lockbit ya. Itu Lockbit itu yang nama virusnya, nama pihaknya juga. Jadi Lockbit itu semacam, kalau kita di IT itu kan ada software as a service, ada platform as a service. Jadi dia memberikan layanan gitu ya. Ini adalah ransomware as a service. Jadi dia memberikan layanan ransomware, dijual itu nanti digunakan oleh pihak lain. Jadi dia cuma jualan itu aja, layanan itu, nanti pihak yang menyerang itu yang berbeda lagi. Mungkin yang disebut brain chipper itu ya, brain chipper itu kelihatannya itu si gangs yang melakukan aksinya itu. Nah, tapi si sistemnya ini. Nah, yang saya tekankan, serangan semacam ini semakin tinggi ya, karena memang
ini organized crime ini ya memang dia mencari keuntungan dan dia ada komunitasnya gitu ya. Bahkan komunitasnya bisa jadi si pihak-pihak yang bekerja sama itu nanti bisa jadi ada orang Indonesia, orang dalam gitulah ya, yang dia bekerja sama, dia dibayar juga gitu ya secara transaksional. Makanya kemarin kan sempat ada isu juga, jangan-jangan ini ada orang di dalam PDN itu yang mengklik sesuatu memang membuka backdoor gitu ya, sehingga serangan itu bisa masuk. Itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Bisa memang dia dibayar, bisa dia kena social engineering ya, kena phishing, kemudian dia melakukan sesuatu sehingga membuka tadi itu. Mungkin gambarnya seperti itu sih Mas ya. Jadi dari ancamannya sendiri sudah tinggi ya. Nanti mungkin Mas Fran bisa menggambarkan juga gitu, situasi kita itu seperti apa sih sehingga kok ada ancaman kayak gitu kita kok kelihatan lemah banget itu. Iya. Nah, sebelum ke Mas Fran, saya menambahkan penjelasan Mas Budi itu betul Mas. Misalnya kalau kita bicara yang paling basic ya, ini Menko Polhukam bilang gitu ya. Ada kemungkinan ini penggunaan password yang sembarangan gitu ya. Jadi yang menyebabkan ransomware itu bisa menyerang PDNS gitu ya. Nah, dari cerita Mas Budi juga itu ngeri sekali ya Mas ya. Maksudnya anggaplah dari luar sudah sangat kuat ya, tapi ada seseorang di dalam yang entah itu sengaja atau tidak sengaja mengklik sesuatu Mas. Nah itu bagaimana Mas Fran itu ya, tadi Mas Fran sudah bilang mestinya tidak boleh selama ini, harus segera up ya. Kira-kira seperti apa Mas langkah-langkah ini? Ya, baik. Kalau kita tadi Pak Budi sudah sampaikan beberapa dari sisi tentang terkait dengan ransomware, kemudian kenapa sering ya dilakukan ya, apalagi di situs pemerintah. Karena kalau kita tahu sendiri ya, mungkin ya saya pernah beberapa juga terlibat ya di beberapa pekerjaan yang terlibat dengan salah satu institusi pemerintah yang memang kalau dilihat dari sisi tata kelola itu paling lemah ya. Yang pertama paling lemah, terus terang itu paling lemah menurut saya. Dan kedua adalah kalau kita bicara tentang governance, ya kita ambil kata kunci governance. Apa yang paling penting dari kata kunci governance ini? Yaitu kita bicara tentang direct. Kemudian kita bicara tentang oversight, pemantauan, pengawasan, dan monitoring gitu ya. Ini seperti seolah-olah tidak berjalan. Tidak berjalannya ini bisa macam-macam kalau ditelusuri lebih lanjut ya. Mungkin salah satunya ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Ya kalau kita lihat kan kalau yang dihadirkan di DPR gitu ya, Kominfo dan BSSN gitu ya. Kan belum dihadirkan misalnya para tenan-tenan ini kenapa kan gitu ya. Meskipun ada tanggapan juga dari imigrasi yang bilang bahwa kami sudah mengajukan surat pengadaan ya terkait dengan backup tapi tidak direspon. Nah ini kan pasti bertanya-tanya sebenarnya pengelolaan BDNS ini data center ini gitu ya, ini benar-benar tanggung jawabnya siapa, sejauh mana misalnya katakanlah tenan ini punya peran terhadap di data center itu sendiri gitu ya. Apakah misalnya kalau kita bicara tentang korporasi saja gitu ya, kalau bicara tentang pengelolaan IT, keamanan IT itu pasti dikelola oleh divisi IT yang memang ditunjuk khusus untuk tercentralize, sehingga dia sudah memikirkan strategi kemudian data-data apa yang paling kritikal yang harus di backup, dan sehingga ada pengadaan di situ, oh ini harus ada backupnya dan disahkan gitu kan ya. Nah ini kayak seolah-olah agak berbeda untuk korporasi dengan bentuk governance seperti di pemerintahan ini. Ini kayak seolah-olah ya lempar tanggung jawab kah gitu ya, atau memang tidak kejelasan gitu ya, seolah-olah misalnya BSSN ini kayak seolah-olah seperti hanya supervisory atau advisory gitu ya. Advisor tadi katakanlah sudah tahu bahwa mungkin akan ada serangan masif dan sebagainya, tapi mitigasi ataupun action yang dilakukan kok sepertinya tidak ada gitu ya, seolah-olah ini tidak ada gitu ya. Padahal kalau saya sering berdiskusi dengan teman-teman salah satu ya orang-orang BSSN misalnya, ya mereka pintar-pintar kok, cerdas-cerdas gitu ya, bahkan paham betul tentang apa itu keamanan informasi, ISO 27001 dan seterusnya. Nah kalau ditarik gitu why-nya itu sampai ketemu root cause-nya itu pasti kan muncul tuh ya. Kalau kita bicara tadi ke bentuk governance ya, model tata kelola keamanan IT-nya ini seperti apa ya, ini pasti akan ketahuan gitu ya modelnya itu seperti apa ya. Ini harusnya katakanlah imigrasi ya tanpa harus misalnya minta surat apa dan sebagainya ya, itu secara birokrasi ya harusnya ya pengadaan backup ya harus sudah
ada gitu. Bahkan dari pihak BSN sendiri bercerita bahwa ini kami sudah menyediakan virtualisasi sekian slot dan sebagainya, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, nanti ujungnya kenapa? Pasti ujungnya ke masalah anggaran. Ya, kita bayangkan saja misalnya dulu Bu Menteri Keuangan bilang bahwa hampir lebih dari 14.000 aplikasi itu ada di pemerintahan. Ya, kita bayangkan kalau misalnya 200 kontenan ini ada berapa total aplikasi data yang akan di backup. Wah, itu anggarannya Ya, luar biasa gitu ya. Nah, makanya cukup aneh juga ketika bilang bahwa backup itu sifatnya opsional sebelumnya. Sekarang kemudian jadi mandatori. Tapi kalau berita-berita mandatori nanti seberapa banyak gitu yang harus di backup kan gitu ya. Nah, tentunya nanti ini harus benar-benar dilihat secara komprehensif ya. Bicara tentang grand design arsitektur, bahkan tadi serangan-serangan kenapa Windows Defender kenapa masih digunakan, ya kita bicara tentang seperti apa sebenarnya kondisi teknologi yang ada di data center ini seperti apa. Apakah memang sudah memenuhi spesifikasi yang tadi katakanlah sudah ada saran dan sebagainya bahwa ini harusnya nggak pakai gini lagi dan seterusnya. Nah, apakah itu dilakukan atau tidak kan gitu ya. Nah, itu tentunya pasti akan bertanya-tanya ke arah sana Pak Budi. Betul. Karena ya makasih Mas Fran ya. Jadi tadi Mas Fran sudah menyinggung masalah koordinasi dan tata kelola Mas Budi. Kita tahu juga belum lama ini Inavis Pak STNI juga terkena serangan ya Mas ya. Dan lagi-lagi ya Menko Polhukam juga sering kemarin juga memberikan arahan, misalnya case yang password tadi tolong jangan sembarangan karena akan dimonitor oleh BSSN gitu ya. Tapi tadi kenyataannya tanggal 17 juga tidak direspon, sudah ada warning ya. Di salah satu berita juga saya baca BSSN tuh tidak dilibatkan misalnya dalam hal-hal pembuatan draft UU yang terkait dengan IT gitu ya, khususnya IT security. Nah, idealnya itu seperti apa Mas Budi ya, Mas Fran, itu apa tata kelola ya atau koordinasi dengan instansi yang sangat banyak ya, dengan isu tadi data kritikalnya tuh mana yang perlu di backup ya, karena ada kaitannya dengan cost tentunya, nggak mungkin semua di backup ya. Lalu hal-hal basic SOP misalnya ya, itu tadi yang basic pembuatan password, mungkin protokol tertentu, penggunaan infrastruktur seperti apa Mas Budi? Atau mungkin ada benchmark dari negara lain, atau karena saya nonton podcast Mas Budi yang sebelumnya kan Indonesia termasuk yang paling bawah ya indeks tingkat keamanan IT security-nya di dunia. Silakan Mas Budi. Iya, ini menarik nih. Sebenarnya melanjutkan penjelasan Mas Fran tadi ya. Nah, ini ada istilah lain ini yang saya baru dengar beberapa hari yang lalu, tadi pagi saya dengar lagi. Jadi PDN itu Pusat Data Nasional itu ternyata belakangnya ada sementara gitu. Ya, sementara. Pusat Data Nasional sementara, S ya, PDNS gitu. Jadi nanti ada Pusat Data Nasional yang permanen. Nah, ini sebenarnya ini ya melanjutkan tadi, ini agak aneh juga karena gini, ekspektasi kita itu kan tadinya kan kementerian, lembaga dan daerah itu ya, itu punya data masing-masing gitu kan. Karena punya sistem IT masing-masing termasuk data aplikasi di situ. Karena masing-masing, maka nanti kan dia mengelolanya juga akhirnya pengadaan dan sebagainya lebih boros anggaran gitulah ya. Yang kedua, pengamanannya jadi tidak standar gitu kan. Kita menstandarkan itu jadi sulit karena ini masing-masing sendiri. Karena itu ada Pusat Data Nasional gitu kan. Kalau dipindah ke Pusat Data Nasional, ekspektasinya kan lebih aman. Gitu kan, karena tadinya mengelola sendiri-sendiri sulit, maka dipindah ke sini. Jadi justru saya bertanya-tanya kenapa Pusat Data Nasionalnya itu ada embel-embel sementara gitu ya. Harusnya kan dia memang dari awal dia sudah dirancang untuk memprovide layanan yang memang lebih proper daripada di daerah gitu kan. Yang tadi itu keamanannya dan sebagainya gitu ya. Termasuk kehandalannya, tadi itu kita bicara data center dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya. Jadi dari situ ketika di awal merancang Pusat Data Nasional itu, karena mestinya ya, ini saya selalu bilang mestinya itu requirement-nya sudah tinggi, ya dari awal kita harus rancang dulu gitu ya, dari sisi arsitektur sistemnya seperti apa gitulah ya, kemudian nanti lapis-lapis keamanannya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ini kan
pusat data center itu yang diserang ada 280 sekian Ya. lembaga gitu ya, Ya. 282 kalau nggak salah itu ya. Yang terdampak cukup berat itu ada 50-an gitu. Nah, ini jadi pertanyaan juga ketika si modus ransomware itu menyerang gitu ya. Itu kan harusnya antar lembaga itu ada semacam zona-zona gitulah ya. Zona-zona. Mereka juga mestinya data itu tidak menyeberang sembarangan dari satu zona milik lembaga imigrasi ke lembaga yang lain ya. Itu ke Diknas misalnya nggak bisa nyebrang saja gitu. Mestinya ada mekanismenya ya, mengakses aplikasi atau seperti apa gitu ya. Kemudian ada zona itu kan mesti ada pengamanannya, nggak bisa nyebrang gitu. Nah, ini pertanyaannya kenapa kok bisa terserang dan semuanya sekaligus terkena. Itu tentu di awal itu kemungkinan besar ya memang arsitekturnya sudah tidak terlalu baik gitu ya. Jadi macam-macam ini Mas Ryan ya. Nah, sebenarnya pengamanan itu kan lapis-lapis ya, lapis-lapis. Yang kita ributkan beberapa hari ini kan backup. Backup itu sebenarnya lapisan paling belakang itu. Lapisan paling belakang. Yang di depan itu kan sebenarnya kita ada, kalau kita mengikuti NIST lah ya minimal itu ada prevent. Prevent itu kan mencegah ya. Ya. Mencegah itu ya kita mengurangi exposure dari serangan terhadap sistem kita gitu ya, dicegah. Nanti kalaupun masuk ada pencegahan lapis berikutnya juga, kita deteksi gitu ya, deteksi kemudian nanti dari deteksi itu kalau memang ada sesuatu yang anomali nanti kita respon kan. Kalau memang jadi insiden kita respon, nanti kalau itu virus berarti nanti ada containment gitu ya. Itu kan ada responnya. Kemudian ada eradication dan menghapus virusnya dan seterusnya ya. Ada semacam itu. Jadi ada lapis-lapis gitu ya. Sampai ke dalam gitu ya. Sampai ke backup ya. Nah, backup ini memang yang terakhir. Jadi kalau ini lapis-lapis pencegahan, deteksi itu udah tembus semua. Jadi nanti kita kena dampak kan, itu sebenarnya ada insiden yang sudah menghasilkan dampak. Tapi kita punya backup sehingga dampaknya nggak terlalu besar. Nah, backupnya juga nggak beres ternyata kan. Nah, ini ada hal lain lagi. Kita bicara backup ya, mekanisme backup yang biasa sebenarnya ya, yang biasa kita lakukan itu ya. Kalau kita pakai metode backup yang biasa itu tetap rentan terhadap ransomware sebenarnya. Jadi backup yang ransomware itu dia mekanismenya kan menyerang main sistemnya, kemudian sampai ke fasilitas backupnya itu diserang juga. Jadi itu fasilitas backupnya bisa dikunci dan dienkripsi juga. Ya, atau kadang dihapus sama dia. Jadi ini sistem utamanya dikunci, dienkripsi, backupnya dihapus. Nah, memang itu luar biasa itu ya. Ya makanya brutal ya, kita sebut brutal ini. Dihapus sama dia. Jadi mekanisme backup yang biasa kalaupun kita punya ya itu belum tentu bisa menghandle ini ya. Jadi nanti ada yang disebut immutable backup. Immutable backup itu semacam backup yang terisolasi ya. Jadi kita hanya bisa menghapus kalau kita melakukan secara fisik datang ke situ, ada action di situ, baru kita bisa menghapus dan sebagainya. Jadi lebih sulit, dia tidak bisa di remote untuk menghapus dan sebagainya. Nah itu baru setidaknya lebih aman gitu kan. Nah jangankan immutable backup ya, yang backup biasa nggak ada. Nah satu hal lagi, kalau kita punya backup, tadi sudah disinggung Mas Fran ya, backup itu kan butuh resources yang besar, biayanya besar ya. Kalau datanya besar, aplikasinya banyak, yang banyak terduplikasi ya, 14.000 aplikasi kata Bu Kementerian Keuangan, itu kemungkinan besar banyak yang terduplikasi. Berarti kemungkinan nanti penggunaan storage dan sebagainya akan sangat boros. Padahal yang disebut immutable backup itu sangat mahal. Ya, jadi sebenarnya ini ada rantai nih yang di sini pengelolaan sistemnya itu ya konsolidasi sistemnya itu belum bagus gitu ya, sehingga sistemnya tidak efisien, penggunaan storage, penggunaan server itu yang nggak efisien. Nanti ketika kita kejar ke backup jadi nggak efisien juga. Jadi nanti muncul masalah anggaran. Jadi kita bahkan anggaran ini cukup atau tidak itu kita nggak ngerti, karena anggarannya bisa saja sebenarnya cukup, tapi karena sistemnya tidak efisien jadi nggak cukup gitu ya. Nah kira-kira keruwetannya seperti itu Mas Ryan. Baik Mas Budi, tadi Mas Budi sudah sempat menyinggung ya bahwa sebetulnya yang diserang itu yang sementara.
Padahal ini sedang dibangun 3 PDN ya, 1 di Cikarang, 2 di Batam, terakhir di IKN. Ya. Nah kabarnya terakhir yang Cikarang ini launchingnya mestinya Agustus ini. Nah menariknya dari case ini misalnya imigrasi itu sudah mengambil langkah memindahkan ya data-datanya ke salah satu cloud provider ya, mungkin saya nggak sebut merek ya Mas ya. Nah kembali lagi ke state of the art ya Mas ya, jadi dengan kondisi seperti ini tuh kita better bangun sendiri PDN dengan situasi seperti ini, atau ya sudah kita serahkan ke cloud provider. Banyak ya yang sekarang kalau dituntut di Indonesia pun mereka sudah banyak. Bagaimana nih pandangan Mas Budi, Mas Fran ya, ini pandangan pribadi saja ya. Seperti itu. Monggo Mas Fran dulu, silakan. Oh ya, baik. Ya kalau menurut saya, kalau dari sisi misalnya mau pindah ke cloud gitu ya, ataupun ke provider ya, artinya tidak membuat data center sendiri ya. Tentunya kalau membuat data center sendiri itu pasti ya butuh effort yang cukup besar, terutama terkait dengan sumber daya, baik itu dari sisi manusia sendiri. Ya manusia ini kan harus dilatih. Ya artinya kemampuan untuk bisa mengelola data center, mengelola keamanan informasinya ini harus tingkatkan. Tapi kalau provider, ya ini mereka sudah siap gitu ya. Tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan prosedur yang diharapkan oleh pemerintah yang disusun itu bisa dijalankan oleh pihak ketiga. Itu jadi memang ya harus ada kontrol, tetap ada kontrol gitu ya. Bukan berarti bahwa dilempar ke pihak ketiga kontrolnya ditiadakan. Ya harus ada kontrol ya, kembali lagi governance itu ya direct and sure itu ya, monitoring ya. Ya sebelum Mas Budi menambahkan, saya pernah menanyakan hal ini sama, kebetulan di perbankan ya, mereka nggak mau pusing Mas Budi, udahlah IT security-nya saya serahkan ke cloud provider gitu ya, termasuk backup ya mungkin termasuk yang cost ya Mas, karena ya tinggal dibuka saja gitu ya kerannya kalau butuh gitu ya. Capacity planning dan lain sebagainya. Gimana Mas Budi jadi? Ya. Jadi ini mungkin kan gini, case-nya kan bisa beda-beda ya. Kalau semacam perusahaan itu ya, katakanlah sebuah bank itu kan dia mungkin berpikir mereka punya bisnis inti ya. Bisnis intinya kan perbankan, layanan perbankan dan sebagainya. Ya kalau dia sampai terlalu intens mengurus tentang security operation center dan sebagainya, itu kan agak sulit juga ya. Itu sebenarnya pilihan sih. Ada beberapa bank yang membangun sendiri, jadi sampai security dia pegang sendiri. Tapi ada yang memang kita outsource ke managed security service lah, istilahnya seperti itu ya. Bahkan nanti ada beberapa layanan aplikasi yang dia menggunakan layanan cloud misalkan gitu. Nah ini sebenarnya tidak, kalau sekarang ya itu bisa jadi tidak masalah Mas Ryan ya, tidak masalah, karena itu kan tergantung nanti kita harus mengakses dulu risiko dari managed security service ini kan nggak sembarang si security service ini bisa kita gunakan, kita pasti lihat reputasinya, lihat perusahaan ini punya standar keamanan yang seperti apa gitu kan, kemudian layanannya seperti apa service level agreement-nya seperti apa, itu sampai sedetil itu ya. Kalau kita udah pastikan itu, termasuk ini ya, kerjasamanya itu nanti ketika ada sesuatu yang tidak dipenuhi nanti secara hukum seperti apa ya, perlindungannya, proteksinya udah sampai seperti itu. Nah itu oke saja sih ya untuk perusahaan ya. Nah untuk Indonesia ya, ini kan kalau pusat data nasional ini untuk Indonesia yang tadi itu kan ya, kita tadinya kan masing-masing punya sendiri-sendiri gitu. Nanti kementerian lembaga bisa aja dia ke provider sendiri. Nanti Kementerian Keuangan imigrasi sendiri, Kementerian Keuangan sendiri gitu kan. Bisa saja. Tapi kan seperti kata Mas Fran, ini ada risiko yang lain lagi ini. Kalau mereka sendiri-sendiri nanti standarnya bisa beda-beda gitu ya. Kemudian tata kelolanya juga jadi lebih sulit gitu ya. Ini sebenarnya pilihannya. Kemudian ada alternatif lain, ya udah kita pusatkan dengan tata kelola yang benar ya,
tata kelola yang benar. Artinya kan gini, kalau terpusat ya itu nanti kalau nggak benar itu ada, kita sebutnya ada single point of failure. Single point of failure ini kalau sekali kena jeder gitu ya, ini nanti semua kementerian lembaga kena, sampai misalnya daerah nitip ke situ, kan ada daerah juga ya sebenarnya, lembaga di daerah yang nitip ke PDN juga itu bisa kena juga. Karena itu ini dari awal memang standarnya harus sangat tinggi ya. Di dalamnya kita bisa melibatkan pihak ketiga dari perusahaan, kan kita punya Telkom ya, punya Peruri gitulah ya, macam-macam itu bisa kita libatkan sebenarnya, bahkan perusahaan swasta bisa kita libatkan, tapi kita libatkan dalam rangka sebenarnya si ownernya ya negara, pemerintah gitu kan, negara pemerintah. Jadi ini bukan semacam kita outsource ke tempat lain, kita punya dedicated tempat, facility gitulah ya, pengelolaannya dan sebagainya kita bisa minta bantuan pihak swasta dan mungkin BUMN gitu ya, bisa kita lakukan gitu. Nah tapi syaratnya tadi itu tata kelolanya harus betul-betul sungguh-sungguh, sehingga dari awal arsitektur udah dirancang dengan baik, kemudian pengujian Mas ya, kan itu tata kelola itu termasuk pengujiannya itu harus seperti apa supaya kita yakin, misalkan pengujian kehandalan gitulah ya, pengujian keamanan itu kan ada penetration test gitu ya. Baru-baru ini katanya yang hacker bilangnya pentest, Pak. Nah itu pentestnya ini pentestnya ini gitu ya. Pentest itu harusnya dalam tanda kutip ya sesuatu yang positif ya, tapi jadi istilah yang sifatnya kriminal ini. Betul. Wah ini tadi saya juga baru dengar ini info dari teman-teman di kantor termasuk Mas Fran. Jadi si hackernya mengklaim itu hanya penetration test gitu kan, terhadap sistem yang dimiliki negara. Nah itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa, karena yang pertama pentest itu harus ada term agreement-nya agreement-nya dengan siapa dia gitu ya. Yang kedua, pentest itu tidak boleh sampai mengganggu operation. Ini kan udah jatuh dan sebagainya ya, nggak bisa kita sebut sebagai pentest. Kalau dia klaim sebagai pentest ya pentest yang nggak benar gitu ya. Ya ini udah jelas kriminal sih, mau dia bilang pentest dan sebagainya. Tapi terus terang saya belum tahu juga ya apa motivasi dia sehingga dia akhirnya mengatakan ini sekedar pentest, kemudian ada janji dia mau ada intention mau mengembalikan kuncinya gitu ya. Betul. Nah, itu bahkan sudah minta maaf ke publik Indonesia bahwa sudah membuat gangguan seperti ini gitu ya. Iya. Nah itu tadi Mas Rian, jadi pilihan ya. Tapi kalau saya cenderung mestinya akan lebih efisien dan efektif kalau dipusatkan ya. Karena tadi anggaran dan sebagainya, kalau terpisah itu nanti ada duplikasi aplikasi, duplikasi layanan, duplikasi data, itu kemungkinan terjadinya semakin besar dan akhirnya ada pemborosan anggaran tadi itu. Tidak efisien ya Mas. Tidak efisien. Nah, oke Mas, kita sepakat ini anggaplah 3 PDN nanti berdiri gitu ya. Tadi Mas Budi sudah sempat cerita itu brutalnya ransomware yang sampai bisa membabat habis backup ya Mas ya. Nah itu secara teknis ya Mas, untuk orang awam ransomware itu apakah sekarang kan kita harus akui tidak hanya orang yang paham IT Mas ya. Ya mohon maaf ya, kita lihat di berita itu banyak meme yang sangat menjatuhkan reputasi negara Mas. Artinya jadi kehilangan wibawa gitu Mas. Nah ini kan PR untuk negara ya, ini Kominfo untuk menaikkan reputasi. Ini kami punya PDN 3 safe seperti kata Mas Budi gitu ya. Nah tentunya nanti langkah-langkah apa ini yang perlu dilakukan praktisnya gitu Mas Budi, Mas Fran ya. Misalnya yang paling basic, jangan sampai ini ransomware menyerang lagi ya. Nanti malah 3-3-nya kena langsung. Dan itu gawat ya Mas itu ya. Nah, itu seperti apa Mas Budi, Mas Fran kira-kira? Nah, antisipasinya, langkahnya ke depannya sambil yang membangun lagi kepercayaan publik gitu. Mungkin mulai dari tata kelola itu. Betul. Saya mulai dari tata kelola ya, terus dijalankan dengan baik ya, termasuk audit. Ya, audit secara berkala itu harus dilakukan gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya melihat tren keamanan informasi serangan semakin masif, maka proses audit itu bisa dalam jangka waktu lebih pendek ya Pak Budi ya. Jadi nggak harus nunggu 1 tahun baru diaudit. Ya bahkan bisa dalam kurun waktu 3 bulan, 6 bulan. Itu akan bisa lebih masif lagi dilakukan gitu.
Ya terutama dengan melihat apakah progres-progres tata kelola mana yang masih lemah dan sebagainya itu diimprove, ya itu harus diperhatikan oleh pemerintah gitu. Ya tadi bahwa memang harus tercentralized data center ini punya standar yang benar-benar baik, best practice, standar dunia gitu ya. Dan yang paling penting adalah para pengelola-pengelola ini ya tadi jangan sampai masih kena social engineering, masih salah klik. Nah, apalagi seperti itu gitu ya. Nah, ini kembali ke tata kelola karena tata kelola, komunikasi, sosialisasi itu menjadi sangat penting ya, terutama tadi kembali lagi di atas tata kelola ini ya, masalah terkait dengan siapa yang bertanggung jawab itu yang paling penting kejelasannya. Jadi tidak sekedar katakanlah tadi bahwa misalnya sekarang BSSN itu hanya sebagai advisory, ya benar-benar harus benar terlibat dalam pengontrolan, benar-benar pengontrolan terkait dengan keamanan informasi di data center ya nasional gitu. Ya kalau secara teknis ya banyak yang bisa dilakukan, perbaikan-perbaikan tadi secara grand design, arsitektur, ya terkait strategi disaster recovery plan-nya. Ya. Itu harus benar-benar dilakukan. Ya kalau tidak salah kan bahwa sekarang pemerintah itu sudah punya arsitektur data yang dikembangkan oleh teman-teman di Kemenpan RB ya. Itu sudah punya arsitektur data. Harusnya kita bisa melihat dari situ mulai mana data-data kritikal yang tadi ada untuk pelayanan publik, untuk ke instansi antar pemerintah kan gitu ya. Dari situ akan kelihatan sebenarnya aplikasi-aplikasi apa saja yang memang saat ini tuh belum ada backupnya, katakanlah tadi masih opsional ya, sekarang mau dimandatorikan dan sebagainya. Ya kalau kita jalanin tata kelola mulai dari itu semua pasti ada itu bagian-bagian yang menceritakan arsitektur data, arsitektur keamanan informasi. Ya itu kalau dijalankan baik, menurut saya itu akan bisa mengembalikan ya wibawa pemerintah ya. Menurut saya seperti itu. Kata kuncinya mungkin yang pertama kejelasan itu Mas Budi, karena kalau untuk PDN jelas ini ya user utamanya, maksudnya yang inisiatornya kan Kominfo. Nah pertanyaannya memang tadi Mas Budi udah cerita di awal seperti lempar-lemparan gitu ya Mas Budi. Iya. Bahkan BSSN pun itu merasa tidak pernah diajak untuk diskusi yang masalah-masalah seperti ini, bahkan warning tanggal 17 pun ya tidak direspon, imigrasi minta backup pun tidak di ini ya Mas ya. Jadi kedepannya itu apa yang perlu diperbaiki segera gitu Mas, karena ini kan misalnya asumsi live nih Mas, ini Agustus bulan depan launching yang di Cikarang kan jangan sampai terulang lagi gitu ya. Bahkan perlu warning juga untuk yang sudah di launching yaitu GovTech Indonesia yang sekarang dipegang Peruri. GovTech apa iya, itu untuk digitalisasi. Yang sekarang tuh layanan-layanan publik dan lain sebagainya itu sudah diambil sebagai amanat dari Undang-Undang SPBE kan. Itu pelakunya sekarang dilibatkan Peruri sebagai untuk mengelola GovTech termasuk Indonesia. Ini mungkin ya Mas, apa tanda tangan digital itu ya, e-materai itu di situ ya mungkin. Ya termasuk itu termasuk layanan digital publik dan lain sebagainya. Sekarang udah dipegang ke situ. Itu menjadi warning juga. Ya bagaimana nanti pengawasan terkait dengan tata kelolanya, proses backup dan lain sebagainya, itu strategi di ERP dan lain sebagainya itu ya harus benar-benar sudah harus dipikirkan itu ya. Betul. Termasuk ransomware itu ransomware berulang-ulang gitu berbagai versi. Betul. Ini yang terbaru brand Saper. Ini maksud saya apa yang perlu ini PDN oke kita anggap jadi Agustus gitu ya. Terus ya tadi Mas Fran SDM harus disiapkan. Seperti apa gitu ya SOP-nya gitu. Apakah siapa yang boleh masuk ke PDN itu kan? Ditambah mungkin tadi backdoor Mas. Kita harus akui infrastruktur juga kita juga tidak kontrol itu Mas. Banyak beli juga ya, banyak ambil dari luar. Nah itu kira-kira seperti apa Mas? Ya ini gambarannya ya. Ini kita bayangkan aja sekarang kita punya 3 data center tadi Mas ya di PDN rencananya yang permanen itu ya. Permanen. Yang sementara berarti cuma 1 ya. Yang permanen itu nanti rencananya 3 gitu ya. Nah 3 ini biasanya ini kan kita bayangkan ya 3 itu biasanya yang 2 itu nanti agak berdekatan ya, karena dia mengejar supaya latensinya dan sebagainya itu tidak tinggi gitu ya. Kemudian nanti ada 1 yang secara geologis jaraknya itu memang agak jauh gitu. Itu untuk
menanggulangi kalau ada risiko geologis di satu tempat, yang 2 tadi memang kena gitu kan, kita masih punya satu yang tempatnya jauh gitulah ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti 3 data center itu kan akan saling mereplikasi ya, mereplikasi ke yang ketiga juga. Nah, replikasinya tadi harus diatur kan. Replikasinya kan kita punya hot standby, punya warm standby, punya cold standby gitu ya. Nanti sistem apa yang harus hot standby, harus warm standby, harus cold standby itu harus ditentukan, karena itu nanti akan menentukan besarnya anggaran yang kita gunakan. Kalau semuanya hot, wah mahal sekali gitu kan. Karena kalau kita tidak bisa mengklasifikasikan itu dengan baik, akhirnya kita pengennya semuanya aman gitu kan. Dan akhirnya jadi tidak aman karena nggak bisa dilakukan ya. Kira-kira seperti itu ya Mas Ren ya, bayangannya seperti itu. Nah, dalam sebuah organisasi keamanan, ini salah satu perspektif ya. Kita sebenarnya punya 3 line of defense sebenarnya. 3 line of defense itu nanti yang paling bawah itu sebenarnya bagian yang dia memegang apa ya? Dia langsung macam-macam sih ya. Ada application mungkin ya, dia develop gitu ya. Ada security-nya, kemudian ada infrastruktur, tapi artinya dia pegang field-nya masing-masing gitu ya. Itu lini pertama ya, first line of defense. Nanti ada nomor 2, second line of defense, itu adalah dia yang melihat risikonya. Ini sebenarnya kalau kita punya backup seperti ini risikonya sudah terpenuhi atau tidak gitu ya. Nanti dia melihat risiko macam-macam. Loh, ini kok ternyata threat ransomware itu kok semakin meningkat gitu ya. Metodenya berubah lagi gitu. Ini risikonya seperti apa? Apakah mekanisme pengamanan kita sudah cukup atau tidak? Itu nanti yang melihat di awal itu harusnya yang second line of defense tadi itu ya, yang level kedua. Nah, yang ketiga itu yang tadi dijelaskan Mas Fran, yang mengaudit gitu ya. Nanti dia yang menginisiat, oh ini sistem ini harus diaudit di sana, harus diaudit di sini gitu ya. Auditnya berapa kali dalam setahun gitu. Gambarnya seperti itu. Nah, minimal ketika kita membangun 3 data center tadi, ini kan sebenarnya PR-nya macam-macam Mas Ren, dari arsitekturnya gimana, lapis-lapis keamanannya gimana gitu ya. Setidaknya kita sudah membayangkan ada 3 role gitu ya. 3 role ini yang harus berjalan. Nah, ini yang mungkin kita perlu jelas, ini role ini nanti dipegang siapa gitu ya. Yang audit siapa, yang memanage risiko siapa, yang first line of defense, yang di bawah itu nanti siapa gitu ya. Itu harus clear dulu, harus clear gitu ya. Nah, setidaknya kalau ini jalan, peran-perannya jelas gitu ya, kita nanti bisa paksa itu. Arsitektur harus ada gitu kan. Setelah jadi arsitektur itu harus diuji. Kita switch over dari data center satu ke data center yang lain, berhasil atau tidak gitu ya, ke data center ketiga. Itu kan harus diuji kan. Nah, yang memaksa untuk menguji itu kan harus ada itu harus diuji, harus dia punya kemampuan punya power untuk mengenforce itu. Termasuk yang backup tadi ya, harus diuji juga. Harus diuji. Backup ternyata harus diuji juga. Jadi tadi kan kita baru bicara replikasi gitu ya, tapi ada backup itu sebenarnya agak beda dengan replikasi. Jadi kalau backup itu ketika terjadi insiden, sistem kita habis gitulah, anggap gitu, kita nanti balik tapi ke H- sekian jam gitu misalkan ya. Backup biasanya seperti itu. Jadi kita ada periodic backup gitu ya. Kita nggak balik ke state saat ini. Kalau state saat ini biasanya replikasi. Nah, backup itu juga seperti itu, harus diuji tadi kata Mas Fran. Pengujiannya seperti apa, memastikannya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nah, gambarnya seperti itu Mas. Jadi 3 line of minimal ya, kita membayangkan 3 line of defense. Nah, tambahan lagi, nanti kan sebenarnya di negara kita kan ya yang sekarang sudah ada ya, ada Kominfo, BSSN gitu ya, kepolisian gitu ya. Kepolisian kan dia harus menangani cybercrime gitu. Ini sebenarnya di materi yang sebelumnya kita bahas juga. Jadi yang kita hadapi itu adalah organized crime. Mereka tidak bergerak sendiri, mereka bergerak bersama-sama secara terstruktur, ada insentif transaksionalnya. Kemudian misalkan ya, mereka membuat virus itu ada quality controlnya Mas. Quality. Jadi kalau virusnya nggak bagus ya nggak laku, nggak akan ada yang beli gitu ya. Ini virusnya harus melewati quality control dulu, ada requirement-nya gitu ya. Dia bisa di track back ya.
Betul. Terus mereka juga bisa menggunakan tool-tool yang ada sebelumnya. Jadi misalkan sebelumnya udah ada virus jenis tertentu, udah bagus gitu kan. Kita bisa reverse engineering lagi, kita ubah lagi, lebih bagus lagi. Jadi itu yang menyebabkan si organized crime itu makin memiliki tool yang semakin powerful gitu ya. Bayangkan kalau ya kita bicara perusahaan itu ya, dia harus menghadapi organized crime ini sendirian gitu. Atau Indonesia yang organisasinya ya kasarnya saya bilang agak compang-camping gitulah ya. Ini harus kita perbaiki sama-sama. Ini bukan kita mendiskreditkan pemerintah ya, ini PR sama-sama gitu ya. Organisasi kita nggak boleh compang-camping karena organized crime-nya yang kita hadapi itu sangat kuat gitu. Nah, kita harus memperkuat ini sebenarnya. Nah, pertanyaannya Mas, saya tidak tahu ya siapa yang barusan ya kalau di bola itu ada playmaker-nya yang tadi Mas Budi ya, mengawal, membuat guideline di mana nanti secara tata kelola kan misalnya dari sisi pengadaan mestinya sudah mengacu semua ke sana, Ya, Mas. Standar betul. keamanan ya kan Mas ya, protokol dan lain sebagainya mestinya seperti itu ya Mas ya. Pemilihan vendornya nanti harus Pemilihan vendornya, audit pihak ketiganya, betul ya Mas Fran ya? Betul. Ya kalau menurut saya BSSN itu harus menjadi peran yang sangat vital sudah. Harus diperkuat ya. Harus sudah benar-benar dia mengambil tanggung jawab itu. Kalau tadi saya bilang analoginya adalah korporasi, ya ini negara itu sekarang yang megang security itu ya ditugaskan ya BSSN gitu. Tidak hanya sekedar Kominfo saja gitu. Ya. Jadi ya ini kita harus bedakan tadi siapa yang mau audit tadi, siapa yang mau menganalisis risikonya, Ya, siapa yang menjaga benar-benar keamanan informasi, termasuk tadi ya organized crime tadi sudah meningkat pengetahuannya, ya ini orang-orang yang ngelola keamanan informasi di pemerintahan juga harus meningkat ya, harus ngikutin forum, ngikutin apa perkembangan teknologi keamanan yang lain dan seterusnya gitu. Iya Mas, 3 PDN loh Mas. Ya, ya, Iya. Satu aja sudah sudah ini kan rumit ya, ini ya, 3. betul. Dan tadi Mas Budi sudah menyebutkan yang kita hadapi itu sangat terorganisasi dan sangat serius ya Mas ya. Ya, serius. Buktinya Berevolusi mereka. terus menerus gitu, enggak ada henti. Artinya dari pemerintah ya kita bersama lah juga harus berevolusi terus ya. Ya, ya. Mas Fran, Mas Budi ya. Oke Mas Fran, Mas Budi mungkin ada sedikit closing statement ya di topik ini, karena saya rasa kalau diteruskan karena memang kasusnya masih berjalan kan ini tadi Ya, betul, Mas Fran betul. sudah menyebutkan hackernya ya, terlepas itu benar atau tidak ya Mas, di postingan akan memberikan kabar hari Rabu ya, aneh juga itu. Rabu itu besok ya. Besok akan memberikan kunci dan itu jadi menarik ya itu. Ini kok ada hacker seperti ini, jadi kayak guyon itu loh, pentesnya ya kok ke fasilitas negara gitu ya, dan lama kan dampaknya. Ya. Ya, jadi yang kita wait and see ya, mungkin Mas Budi, Mas Ran bisa memberikan Ya. closing statement atau apa ya, reminder lah buat para pemirsa ini di Ya. Indonesia ya, dimanapun berada. Baik ya. Jadi ini sebenarnya apa ya? Jadi PR kita semua lah ya. Jadi PR kita semua. Nah, ya ini juga pembahasannya nanti panjang nih sebenarnya. Nanti dari sistem politik kita juga nyambung ini. Kenapa kok yang seperti ini nggak jalan? Itu ada aspek politis juga dan sebagainya. Tapi cobalah kita tanggalkan itu dulu ya. Jadi kita lihat apa yang sudah terjadi itu kan kita bisa ukur itu. Nanti sebenarnya harusnya Kominfo atau BSSN atau siapa ya, kepolisian atau masing-masing kementerian lembaga itu harus lebih terbuka ya untuk mengekspos kira-kira dampak yang mereka alami seperti apa gitu ya. Karena itu nanti kan berpengaruh, kita sebagai masyarakat juga akan merespon itu kan, oh berarti kita harus melakukan apa dan sebagainya. Cost yang harus kita gunakan untuk mengganti, kan ada misalnya di imigrasi gitu ya, itu terganggu kan, berarti mereka harus mengeluarkan resource yang lebih untuk menjalankan proses bisnis tertentu gitu, yang tadinya sangat efisien karena sistemnya terganggu jadi tidak efisien gitu kan. Bahkan ada sesuatu yang mungkin datanya betul-betul hilang. Tadi ada seorang kawan di kantor, dia bilang data beasiswa dari seorang temennya itu ya, dia ternyata hilang dan beasiswanya jadinya nggak bisa turun gitu. Nah yang seperti itu seperti apa gitu ya. Nah ini jadi yang kita selesaikan sebenarnya macam-macam, ini impact dari sini juga harus kita selesaikan ini dengan baik ya, dengan mulus ya, dengan berbagai cara atau mungkin dengan cara apapun gitu ya. Itu harus kita selesaikan ya.
Jangan sampai impact-nya ini membesar ya. Jadi kita minimize impact sambil yang tadi itu, yang next ya, nextnya itu kita membangun itu yang tadi itu kita yang disampaikan Mas Fran itu role masing-masing itu harus jelas gitu ya. Gitu sih Mas Ryan. Terima gambarannya. kasih Mas Budi. Silakan Mas Fran. Baik. Kalau dari saya mungkin dari satu ya. Pertama kita bicara tentang awareness ya. Ini tentu harus terus diingatkan terus ya. Awareness terkait keamanan informasi ini tadi organisasinya terus berkembang, keamanan terkait dengan virus dan lain sebagainya terus berkembang dan seterusnya. Artinya awareness itu tidak hanya sekedar ada di pemerintahan juga. Ya termasuk bahkan di level sekarang anak-anak kecil sudah megang HP, klik sana klik sini pun juga itu tidak aware tentang bahwa ada phishing di situ. Ya itu nggak aware sekali, itu luar biasa ya. Nah itu intinya adalah awareness ya, itu diperkuat benar-benar diperkuat bahwa jangan sampai tadi kita udah buat teknologi yang canggih, sudah diterapkan, prosedur sudah diterapkan, tapi karena awareness kita lemah, ya tadi kita kena social engineering, akhirnya ya kita lagi lelah atau apa, ya kena gitu ya, apapun itu bisa terjadi. Ya namanya keamanan security itu pasti mencari apa sih? Weakness ya, kelemahan, kelemahan pada manusia, kelemahan pada sistem, kelemahan pada proses itu pasti akan dicari benar-benar gitu ya. Sampai ketemu cara ngakalinnya tuh gimana kan gitu ya. Ya kan kayak gitu, hacker tuh pasti gitu ya. Nah itu yang menurut saya itu harus diperkuat ya. Selain tadi tata kelola itu juga sangat penting gitu ya, dan kejelasannya. Kalau kita bicara tentang manajemen data sendiri ya, ini pasti akan berkutat di 3 hal. Satu, data arsitektur ya, itu akan menjadi input ya, bagaimana kita mendefinisikan tadi sebenarnya data apa sih. Kan kejadiannya adalah ketika kita mau menerapkan backup, kita nggak tahu data apa yang sebenarnya akan kita backup. Ya kita kembali ke arsitektur data kita. Yang kedua, kita bicara tentang database operation, kita bicara tentang DRC, ya DRP, Data Recovery Plan, termasuk business continuity. Ya ini harus sudah dipikirkan bahwa kita tidak mungkin terlepas dari namanya digital. Sekarang kertas itu sudah sulit ya. Misalnya di perusahaan-perusahaan apalagi instansi pemerintah ini, kalau kita mau menjalankan proses manual, gimana kita menyimpan data-data yang hard copy tadi? Semua sudah bentuknya digital. Ya mau tidak mau kan mindset backup ini sudah bukan menjadi suatu yang sifatnya opsional lagi. Menurut saya itu bagian dari naluri. Bagi naluri yang sudah dunia digital seperti ini ya harus jadi naluri. Nah yang ketiga adalah bicara tentang masalah kebijakan. Ketika sebuah institusi sudah membuat kebijakan, ya dijalankan. Jangan sekedar it's just document gitu loh. Itu kan terjadi, meme-nya juga terjadi seperti itu. Bahwa ini yang buat kebijakan UU ITE, buat kebijakan ini dan sebagainya, tapi malah tidak menjalankan. Kan gitu ya, backupnya tidak dijalankan, dia yang buat kebijakan tapi tidak dijalankan. Nah itu makanya apa yang kita buat ya harus dijalankan. Kalau ada kelemahan ya kita improve gitu. Nah itu menurut saya yang menjadi kunci yang untuk kedepannya itu pemerintah. Iya. Ya baik, Mas Budi, Mas Fran, terima kasih. Permisa ini belum selesai sampai sini pembahasannya, masih panjang ya. Memang realnya belum selesai, kita masih menunggu kabar dari isunya, hackernya itu yang menyerang menarik DNS. Mendebarkan sekaligus menarik. Katanya ingin memberikan info di hari Rabu ya, Rabu besok ini akan memberikan kunci. Nah sekali lagi seperti kata Mas Budi, Mas Fran, ini kita tidak mencari kesalahan siapapun, ini kita semoga ada lesson learn ya Mas ya dari kejadian ini, karena kita ada 3 PDN ini setelah ini ya di Cikarang, di Batam dan IKN gitu ya. Ya semoga nanti akan diharapkan lebih strong ya. Ada playmakernya yang mengawal 3 PDN ini, tata kelola bagus ya. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Fran, Mas Budi waktunya. Makasih. Para pemirsa terima kasih sekali lagi, silakan subscribe channel ini, jangan sungkan-sungkan tanya Mas Budi Sulis. Mas Fran akan dijawab ya kapanpun juga 24 jam. Terima kasih banyak, saya Ryan pamit undur diri, sampai bertemu lagi di SV Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.